Halo, selamat pagi Sobat ASN. Jumpa lagi bersama kami, peserta Latsar Angkatan 65, Kelompok 3, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Dalam presentasi kali ini, kami akan membawakan topik di agenda 3, yaitu peran manajemen ASN dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Dr. Inggar Pertiwi, spesialis paru. Kemudian yang kedua adalah Bapak Imam Habibi SE. Yang ketiga adalah Bapak Firman SAB. Yang keempat adalah Ibu Anissa Fitri SKM. Dan yang kelima adalah Alina Firayani, sarjana komputer. Kami tergabung dalam kelompok ASN Langkah, Gemilang dan Berkarya. Dalam bahasan kali ini, kita akan berbagi paparan. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Imam, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Firman, kemudian oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Anissa Fitri, dan terakhir oleh Ibu Alina Firayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenalkan, saya Imam Habibi, peserta dari subkelompok 1 yang akan membahas tentang mengapa pemerintah ingin mewujudkan birokrasi kelas dunia. Sebelum memulai, kita memahami terlebih dahulu apa arti birokrasi. Birokrasi sendiri menurut bahasa Yunani yaitu bureau yang artinya meja dan kratia yang artinya aturan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Latar belakang mengapa pemerintah ingin mewujudkan birokrasi kelas dunia yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Perpres Nomor 5 Tahun 2010 dan Nomor 81 Tahun 2010 yang dimana berisikan tentang rencana pembangunan jangka panjang dan juga rencana pembangunan jangka menengah nasional hingga Grand Design Reformasi Birokrasi yang dimana kesemuanya ditandatangani oleh Presiden ke-6 kita, ini Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian berikutnya, saya akan membahas masih dari kutipan Perpres nomor 81 tahun 2010 terkait visi reformasi birokrasi dan tujuan reformasi birokrasi, yang dimana pada Perpres tersebut dengan sangat jelas tertulis visi reformasi birokrasi yakni adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia, serta dalam tujuan reformasi birokrasi tersendiri yakni menciptakan birokrasi yang dengan karakter profesional, adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih, serta bebas dari KKN. Dan visi misi dari reformasi birokrasi sendiri juga terdapat di situs Menpan RB. Dan key pointnya pada bagian ini adalah dengan dilandasi visi yang telah dibuat dalam RPJPN dan RPJMN tersebut, maka tujuan reformasi dunia telah ditetapkan. Adanya perubahan culture, mindset ke arah yang lebih profesional, produktif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat oleh ASN menuju era persaingan global yang semakin ketat. Kemudian pada bagian berikutnya yakni adanya pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi, area dan hasil yang diharapkan, dan juga adanya timeline yang telah dibuat oleh pemerintah dalam sasaran di tiap 5 tahunnya. Kemudian pada bab berikutnya atau bagian berikutnya, mengapa dibutuhkan Smart ASN untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia? Saya akan memulai dengan latar belakang masalah, yakni mengapa? Karena pada Global Talent Competitiveness Index pada tahun 2020, Indonesia di kawasan Asia Tenggara berada di posisi kelima dari 9 negara. Sehingga hal itu membuat pemerintah berpikir ada pentingnya Smart ASN untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, di mana situasi saat ini adanya kurang lebih 4 juta PNS, hingga di dalamnya ada tantangan baik dari internal dan eksternal, serta disusunlah program strategis oleh pemerintah dari perencanaan hingga reformasi kesejahteraan, yang dimana Smart ASN sendiri tersebut akan menjawab tantangan dari masalah-masalah tersebut. Kemudian pada bab terakhirnya atau bagian terakhir, how ataupun bagaimana solusinya, maka pemerintah telah membuat kebijakan Human Capital Management yang terdiri dari 6P serta adanya beberapa program unggulan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya yakni Bapak Firmansyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Firmansyah dari sub kelompok 1, kelompok 3, angkatan 65. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart ASN. Baik, yang pertama adalah integritas. Integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam berhubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Yang kedua adalah nasionalisme. Sebagai seorang aparatur negara, memiliki sikap nasionalisme tentu sudah menjadi suatu keharusan. Seorang ASN harus memiliki sikap nasionalisme, yang salah satunya adalah nasionalisme Pancasila, yang dapat kita pahami sebagai sebuah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Yang ketiga adalah profesionalisme. Ialah sifat-sifat seperti kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal daripada profession yang bermakna berhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang profesional. Yang keempat adalah berwawasan global. Upaya membentuk ASN yang berwawasan global merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi aparatur sipil negara untuk mewujudkan visi Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepentingan berlandaskan gotong royong. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Firman. Karakteristik Smart ASN yang selanjutnya adalah menguasai bahasa asing. Bahasa asing perlu dikuasai oleh tiap-tiap ASN. Tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga bisa bahasa yang lain. Misalnya, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, atau bahasa lain dari negara di Eropa. Penguasaan bahasa asing yang baik diharapkan dapat mempermudah kerjasama lintas global serta memungkinkan pengembangan potensi dan kompetensi dari ASN itu sendiri. Karakteristik yang lain adalah hospitality. Hospitality atau keramahan adalah sifat yang ditunjukkan oleh seorang pelayan publik. ASN sejatinya adalah pelayan publik. Pelayan publik yang baik dapat menunjukkan keramahan, baik itu dalam bertutur kata, baik dalam bersikap, atau dalam menyatakan pendapat. Yang selanjutnya adalah sifat entrepreneurship. Sifat entrepreneurship yang dimaksud adalah jiwa-jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Misalnya, keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap peluang. Karakteristik yang lain adalah memiliki hubungan yang luas. Hubungan yang luas atau networking yang luas akan membantu kita dalam bersinergi dengan bagian lain atau orang dari instansi di luar ASN. Hal ini tentu saja akan mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikianlah karakteristik yang ada dalam Smart ASN. Kedepannya, karakteristik ini dapat kita masukkan dalam kegiatan-kegiatan manajemen ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Anissa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen PNS dan 14 ruang lingkup manajemen PNS. Pengertian manajemen PNS. Manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan pegawai PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 14 ruang lingkup manajemen PNS. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Selanjutnya yaitu pangkat dan jabatan. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Selanjutnya yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Selanjutnya yaitu pola karir. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Selanjutnya yaitu penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji serta menjamin kesejahteraan PNS melalui tunjangan yang harus dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Jaminan pensiun dan hari tua. PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, tidak cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Yang terakhir yaitu perlindungan. Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alina Fitrayani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen PNS bisa membantu mewujudkan Smart ASN untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia. Yang pertama, rekrutmen. ANJAP, analisis jabatan, dan ABK, analisis beban kerja, menjadi tools untuk screening keterbutuhan instansi dan apa saja kriteria dan kompetensi peserta. Setelah penyusunan ANJAP dan ABK selesai, hasilnya kemudian disampaikan kepada Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi informasi. Kemudian yang kedua, pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai menjadi hak pegawai ASN dan bentuk pengembangan kompetensi. Pemerintah memberikan dukungan atas hal tersebut dengan ditetapkannya Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2020. Yang ketiga adalah promosi dan mutasi. Saat ini promosi ASN menggunakan merit system. Sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Kemudian dalam hal mutasi, dibuatlah pertimbangan tentang komitmen kesediaan pegawai untuk tidak pindah selama minimal 10 tahun sejak diangkat menjadi ASN. Hal itu untuk menghindari ketimpangan sumber daya manusia di daerah terpencil dan di daerah yang maju. Kemudian di era berkembangnya teknologi informasi seperti saat ini, pemerintah telah menggunakan sistem informasi dalam manajemen promosi dan mutasi. Kemudian yang keempat adalah kesejahteraan. Kesejahteraan ASN berdasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan dan kinerja. Tuntutan kerja keras akan berdampak pada meningkatnya resiko kecelakaan kerja, khususnya di tempat kerja. Untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan dalam bekerja, maka ASN mendapatkan hak dan perlindungan berupa jaminan sosial. Yang kelima, manajemen kinerja. Regulasi yang mengatur manajemen kinerja ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN. Dari peraturan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk membuat sebuah sistem yang secara serempak diterapkan di seluruh instansi pemerintahan untuk mencapai good governance. Yang keenam, kedisiplinan dan etika. Manajemen kedisiplinan dan etika direalisasikan dengan membuat rincian kode etik profesi dan sanksi yang direalisasikan pada setiap instansi pemerintahan. Kemudian yang ketujuh adalah pensiun. Kementerian Keuangan membuat kebijakan fiskal dengan mengadakan kajian desain program jaminan hari tua untuk pegawai negeri sipil, di mana sistem pembayaran pensiun akan diberikan secara penuh atau fully funded. Dengan skema pembayaran ini, maka PNS tak perlu khawatir akan besarnya biaya yang akan diterimanya. Dari deskripsi ruang lingkup tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa manajemen ASN menjadi senjata untuk meningkatkan kualitas ASN dengan menyeimbangkan antara terpenuhinya hak ASN dan terlaksananya kewajiban dengan sebaik-baiknya oleh para ASN. Oleh karena itu, maka tidak mustahil jika manajemen ASN bisa membantu mewujudkan Smart ASN untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia.